Pagi itu masih gelap ketika Ardi terbangun. Suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan, menandakan hari baru akan segera dimulai. Ia duduk perlahan di lantai rumah kecilnya yang sederhana. Lantai tanah yang dingin menyentuh kakinya. Di sudut ruangan, kakeknya masih terbaring lemah di atas ranjang tua yang sudah mulai rapuh. Nafasnya terdengar berat, sesekali batuk pelan memecah keheningan. Ardi menatap kakeknya dengan mata yang penuh perhatian. Usianya memang masih belia, tapi beban hidup yang ia tanggung sudah seperti orang dewasa. "Ardi, kamu sudah bangun, Nak?" Suara kakeknya terdengar lirih. "Iya, Kek. Ardi mau siapkan air dulu," jawabnya pelan sambil tersenyum. Ia segera berdiri, mengambil ember kecil, lalu berjalan keluar rumah menuju sumur yang tidak jauh dari sana. Udara pagi terasa dingin menusuk, tapi Ardi sudah terbiasa. Sejak kedua orang tuanya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, hidup Ardi berubah drastis. Tidak ada lagi pelukan hangat ibunya, tidak ada lagi tawa ayahnya di sore hari. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan seorang kakek yang kini menjadi satu-satunya keluarga. Awalnya Ardi sempat merasa sangat kehilangan. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, memeluk bantal sambil memanggil nama orang tuanya. Tapi waktu memaksanya untuk kuat. Kini tidak ada lagi waktu untuk larut dalam kesedihan. Setelah mengisi air, Ardi kembali ke rumah. Ia membantu kakeknya duduk dan memberikan minum. "Kakek harus minum dulu ya, biar kuat," katanya lembut. Kakeknya tersenyum tipis. "Kamu ini masih kecil tapi sudah seperti orang dewasa saja." Ardi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, Ardi harus berangkat sekolah. Namun sebelum itu, ia menyiapkan sarapan sederhana, hanya nasi sisa semalam dengan sedikit garam. Ia membagi makanan itu menjadi 2 bagian. "Kakek makan dulu," ujarnya. "Kamu saja, Ardi, kakek tidak lapar," jawab sang kakek. Ardi menggeleng. Ardi sudah makan tadi pagi. Padahal itu bohong. Ia sengaja berbohong agar kakeknya mau makan. Setelah memastikan kakeknya makan, Ardi bersiap berangkat sekolah. Tasnya sudah usang, bahkan ada bagian yang robek dan dijahit sendiri. Di jalan menuju sekolah, Ardi berjalan kaki. Ia melihat anak-anak lain di antar orang tuanya, memakai seragam rapi, tertawa ceria. Ardi hanya menunduk, bukan karena iri, tapi karena rindu. Sesampainya di sekolah, ia berusaha tetap fokus belajar. Baginya, sekolah adalah satu-satunya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun pikirannya sering kembali ke rumah, memikirkan kondisi kakeknya. Sepulang sekolah, Ardi tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri pinggir jalan, mulai memperhatikan botol-botol plastik yang berserakan. Awalnya ia hanya melihat, tapi hari itu sesuatu berubah. Ia memungut 1 botol, lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Tangannya mulai kotor, bajunya mulai berdebu. Beberapa orang memandangnya aneh, bahkan ada yang mencibir. Namun Ardi tidak berhenti. Dalam pikirannya hanya satu. Kalau ini bisa bantu beli makan untuk kakek, aku akan lakukan. Saat matahari mulai tenggelam, Ardi membawa beberapa botol dalam kantong plastik kecil. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya merasa sedikit lega. Hari itu adalah awal dari perjalanan panjangnya. Perjalanan seorang anak kecil yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dan sejak hari itu, hidup Ardi tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati celah-celah dinding rumah bambu yang sudah mulai lapuk. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ardi duduk di samping ranjang kakeknya, memegang tangan yang mulai keriput dan dingin itu dengan lembut. "Kek, masih sakit?" tanya Ardi pelan. Kakeknya tersenyum tipis. "Sedikit saja, Nak. Kakek ini sudah tua. Wajar kalau sering sakit." Ardi menunduk. Ia tahu itu bukan sedikit. Ia sering melihat kakeknya menahan rasa sakit, bahkan sampai sulit bangun dari tempat tidur. Sejak orang tuanya tiada, kakeknya lah yang menggantikan peran segalanya. Menjadi orang tua, teman,
sekaligus tempat Ardi bersandar. Dan sekarang, keadaan berbalik. Ardi yang harus menjaga kakeknya. Pagi hari kembali datang. Seperti biasa, Ardi bangun lebih awal. Ia menyiapkan air hangat untuk kakeknya dan membantu membersihkan tubuhnya dengan hati-hati. Gerakannya pelan, penuh perhatian, seolah takut menyakiti. "Kamu capek, Ardi?" tanya kakek tiba-tiba. Ardi menggeleng cepat. "Enggak, Kek. Ardi senang bisa bantu." Kakeknya menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Seharusnya kamu tidak perlu melakukan semua ini. Kamu masih anak-anak." Ardi tersenyum kecil. "Tapi Ardi punya kakek. Itu sudah cukup." Kalimat sederhana itu membuat hati kakek terasa hangat. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka saling menguatkan. Kakek sering bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan, kerja keras, dan arti kejujuran. "Dulu kakek juga pernah susah," katanya suatu sore. "Tapi kakek tidak pernah menyerah. Hidup ini memang berat, tapi kalau kita sabar, pasti ada jalan." Ardi mendengarkan dengan serius. Ia menyimpan setiap kata itu dalam hatinya. "Jadi, Ardi juga harus kuat ya, Kek?" tanyanya polos. Kakek mengangguk darat. "Iya, Nak. Kamu harus lebih kuat dari kakek." Namun tidak semua hari berjalan tenang. Ada saat-saat di mana kakek tiba-tiba jatuh sakit lebih parah. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar, dan Ardi hanya bisa panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, kakeknya tiba-tiba batuk keras tanpa henti. Ardi langsung bangun dan memeluknya. "Kek, tahan ya, Kek. Ardi di sini," katanya dengan suara gemetar. Ia mengambil air, mengusap punggung kakeknya, dan berusaha menenangkannya. Di saat seperti itu, Ardi merasa sangat kecil. Ia ingin menangis. Ia ingin memanggil ibunya. Ia ingin semua kembali seperti dulu. Tapi tidak ada yang datang. Hanya dirinya dan kakeknya. Dan itu membuatnya sadar satu hal. Ia tidak boleh lemah. Keesokan harinya, Ardi duduk di luar rumah sambil menatap jalan yang sepi. Ia memikirkan banyak hal. Tentang makanan yang mulai habis, tentang kakeknya yang semakin lemah, tentang masa depan yang terasa tidak pasti. Ia menarik napas panjang. Ardi harus cari cara, gumamnya pelan. Saat itulah ia kembali teringat botol-botol yang ia kumpulkan kemarin. Mungkin itu tidak banyak, tapi itu adalah awal. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat kakeknya yang sedang tertidur. "Aku janji, Kek, aku akan jaga kakek, apapun yang terjadi." Sejak saat itu, bagi Ardi, kakeknya bukan hanya keluarga. Kakeknya adalah alasan ia bertahan. Alasan ia bangun setiap hari, dan alasan ia tidak pernah menyerah. Di dunia yang terasa begitu keras, mereka hanya punya satu sama lain. Namun, justru dari situlah kekuatan mereka lahir. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Ardi sudah berjalan keluar rumah dengan membawa sebuah karung kecil di pundaknya. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, hanya terdengar suara daun yang tertiup angin. Ia menoleh sebentar ke arah rumah. "Kakek, Ardi pergi sebentar ya," bisiknya pelan, meski kakeknya masih tertidur. Hari itu, Ardi tidak hanya berangkat sekolah, ia punya tujuan lain. Langkah kakinya menyusuri pinggir jalan desa, lalu perlahan menuju jalan yang lebih ramai. Matanya memperhatikan setiap sudut, selokan, pinggir warung, hingga tempat sampah kecil. Satu botol plastik terlihat tergeletak. Ardi berhenti. Ia menatap botol itu beberapa detik. Dalam hatinya ada sedikit rasa ragu.
Ini pertama kalinya ia benar-benar berniat mengumpulkan barang bekas. Namun bayangan wajah kakeknya langsung muncul di pikirannya. Tanpa ragu lagi, ia mengambil botol itu dan memasukkannya ke dalam karung. 1, gumamnya pelan. Langkahnya berlanjut. Semakin lama, ia mulai terbiasa. Ia menemukan lebih banyak botol di dekat warung, di bawah bangku taman, bahkan di selokan kecil. Tangannya mulai kotor, bajunya terkena noda. Tapi Ardi tidak peduli. Yang penting, karungnya mulai terisi. Namun tidak semua orang memandangnya dengan baik. Beberapa orang hanya melihat sekilas, tapi ada juga yang berbisik. Itu anak siapa ya? Kok sudah jadi pemulung? Kasian, masih kecil begitu. Ardi mendengar, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia menggenggam karungnya lebih erat. Saat matahari mulai naik, Ardi bergegas menuju sekolah. Ia menyembunyikan karungnya di semak-semak dekat jalan, agar tidak terlihat teman-temannya. Ia tidak ingin diejek. Di sekolah, Ardi mencoba belajar seperti biasa, namun pikirannya masih teringat pada botol-botol yang ia kumpulkan. Apakah cukup? Apakah bisa ditukar dengan uang? Sepulang sekolah, ia langsung kembali ke tempat ia menyembunyikan karungnya. Masih ada di sana. Ia menghela napas lega. Sore itu, Ardi berjalan ke tempat pengepul barang bekas yang berada di ujung desa. Tempat itu sederhana, hanya sebuah gudang kecil dengan tumpukan plastik dan besi bekas. Seorang pria tua melihat Ardi datang. "Kamu mau jual ini?" tanyanya. Ardi mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pria itu menimbang karung Ardi lalu menghitung sebentar. "Ini cuma dapat sedikit," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang receh. Ardi menerima uang itu dengan kedua tangan. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi bagi Ardi itu sangat berarti. "Terima kasih, Pak," ucapnya tulus. Dalam perjalanan pulang, Ardi menggenggam uang itu erat-erat. Ia berhenti di warung kecil dan membeli sedikit beras dan telur. Itu bukan makanan mewah, tapi cukup untuk mereka hari ini. Sesampainya di rumah, Ardi langsung menghampiri kakeknya. "Kek, lihat," katanya sambil tersenyum lebar. Kakeknya menatap bingung. "Dari mana ini, Nak?" Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Ardi tadi memulung botol bekas." Kakek terkejut. Wajahnya berubah sedih. "Ardi, kamu tidak perlu melakukan itu." Ardi menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Kek. Ardi kuat. Yang penting kita bisa makan." Kakeknya menatap cucunya lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, anak ini melakukan semua itu bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Malam itu, mereka makan bersama dengan sederhana. Namun bagi Ardi, itu terasa istimewa. Ia melihat kakeknya makan dengan tenang. Itu sudah cukup membuat hatinya bahagia. Sebelum tidur, Ardi berbaring di samping randang kakeknya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa kuat. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap. "Kalau satu hari bisa dapat segini, besok harus lebih banyak," gumamnya pelan. Dan sejak hari itu, memulung bukan lagi hal yang memalukan bagi Ardi. Itu adalah jalan hidupnya, jalan yang ia pilih, demi satu hal, bertahan dan menjaga orang yang paling ia sayangi. Pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun. Siang hari, ia belajar di sekolah. Sore hingga menjelang malam, ia kembali berjalan menyusuri jalanan, memungut botol bekas yang seringkali tersembunyi di tempat kotor dan sulit dijangkau. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat hari-harinya. Bagi orang lain, Ardi hanyalah anak biasa. Namun di balik itu, ia menyimpan lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Pagi itu, tubuh Ardi terasa lebih berat dari biasanya. Tangannya masih pegal, kakinya sedikit sakit karena berjalan jauh kemarin. Namun, ia tetap bangun. Ia melihat ke arah kakeknya yang masih tertidur lemah. "Ardi harus kuat," bisiknya pelan. Ia segera mengambil air, menyiapkan keperluan kakeknya, lalu bersiap berangkat. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Di jalan, langkah Ardi sedikit lebih lambat. Ia tetap membawa karung kecilnya, matanya tetap mencari botol-botol plastik.
Namun hari itu terasa berbeda. Botol yang ia temukan tidak sebanyak biasanya. Ia harus berjalan lebih jauh, lebih lama, lebih lelah. Saat sedang memungut botol di dekat warung, beberapa anak seumurannya lewat sambil tertawa. Lihat, itu Ardi, pemulung kecil. Tawa mereka terdengar keras. Ardi terdiam. Tangannya yang memegang botol berhenti sejenak. Hatinya terasa perih. Ia ingin marah, ia ingin menangis, tapi ia menahan semuanya. Perlahan, ia memasukkan botol itu ke dalam karung, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia berkata, "Tidak apa-apa, yang penting kakek bisa makan." Di sekolah, Ardi terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia duduk di bangku paling belakang, berusaha fokus pada pelajaran. Namun rasa lelah membuat matanya sulit terbuka. Beberapa kali, ia hampir tertidur. "Ardi," suara guru memanggilnya. Ia tersentak. "Iya, Bu," jawabnya gugup. "Kalau capek, istirahat yang cukup. Jangan sampai pelajaranmu tertinggal," kata gurunya dengan lembut. Ardi hanya mengangguk. Ia ingin berkata jujur, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sepulang sekolah, biasanya Ardi langsung memulung lagi. Tapi hari itu, ia duduk sejenak di pinggir jalan. Ia menatap karung kosong di sampingnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Angin sore berhembus pelan, seolah ikut merasakan keletihan yang ia rasakan. "Boleh istirahat sebentar?" gumamnya. Namun bayangan kakeknya kembali muncul. Obat yang harus dibeli, makanan yang harus disiapkan. Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri kembali. "Tidak bisa, belum selesai." Ia melanjutkan pekerjaannya hingga matahari mulai tenggelam. Langit berubah menjadi jingga, lalu perlahan gelap. Karungnya tidak penuh, tapi cukup untuk hari itu. Saat berjalan pulang, langkahnya terasa berat. Namun ketika sampai di depan rumah dan melihat kakeknya menunggu di dalam, rasa lelah itu seolah hilang. "Kakek," panggilnya pelan. Kakeknya tersenyum. "Kamu pulang, Nak?" Hanya dengan satu senyuman itu, semua rasa lelah Ardi seakan terbayar. Malam itu, setelah makan sederhana, Ardi duduk di dekat kakeknya. "Kamu capek ya?" tanya kakek. Ardi tersenyum kecil. "Sedikit, Kek, tapi tidak apa-apa." Kakek menghela napas panjang. "Kalau saja kakek masih kuat, kamu tidak perlu seperti ini." Ardi segera menggenggam tangan kakeknya. "Jangan bilang begitu, Kek. Ardi senang bisa bantu." Kakek menatapnya dalam-dalam. Ia tahu cucunya berbohong. Bukan tentang bantuannya, tapi tentang rasa lelahnya. Malam semakin larut. Ardi berbaring di lantai, hanya beralaskan tikar tipis. Tubuhnya terasa sakit di sana-sini. Namun, ia tetap tersenyum kecil. Hari ini, mereka masih bisa makan. Itu sudah cukup. Tidak semua perjuangan terlihat oleh mata orang lain. Tidak semua luka terlihat dari luar. Dan tidak semua lelah bisa diceritakan. Namun Ardi terus berjalan. Pelan tapi pasti. Karena ia tahu di balik semua rasa lelah ini ada harapan yang sedang ia bangun sedikit demi sedikit. Hari itu dimulai seperti biasa. Namun Ardi tidak tahu bahwa hari tersebut akan menjadi salah satu hari terberat dalam hidupnya. Pagi masih gelap ketika ia terbangun. Ia langsung menoleh ke arah ranjang kakeknya. Namun ada yang berbeda. Kakeknya terlihat gelisah. Nafasnya lebih berat dari biasanya. Dan wajahnya tampak pucat. "Kek," Ardi mendekat dengan panik. Kakeknya membuka mata perlahan. "Ardi, dada kakek sakit." Suara itu lemah, sangat lemah. Jantung Ardi berdegup kencang. Ardi tidak tahu harus berbuat apa. Ia bukan dokter.
ia hanya anak kecil yang terbiasa berusaha sendiri. Ia membantu kakeknya duduk, mengambil air, dan mengusap punggungnya dengan tangan gemetar. "Tahan ya, Kek. Ardi di sini," katanya dengan suara hampir menangis. Namun kondisi kakeknya tidak membaik. Batuknya semakin keras, nafasnya tersengal. Ardi semakin panik. Ia berlari keluar rumah mencari bantuan. "Pak, Bu, tolong!" teriaknya ke arah tetangga. Beberapa orang keluar, melihat kondisi kakek Ardi. "Harus dibawa ke dokter," kata salah satu dari mereka. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Dokter? Ia tidak punya uang. Ardi kembali masuk ke rumah melihat kakeknya yang terbaring lemah. Air matanya mulai jatuh. "Kek, sabar ya. Ardi cari uang dulu," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengambil karungnya dan langsung berlari keluar. Hari itu ia tidak peduli sekolah. Ia tidak peduli panas. Ia hanya punya satu tujuan, mencari uang sebanyak mungkin. Ardi berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia menyusuri jalan besar, bahkan sampai ke area pasar yang ramai. Ia memungut botol dengan cepat, tanpa henti. Tangannya kotor, kakinya sakit, nafasnya terengah. Namun ia terus bergerak. "Harus dapat banyak, harus," gumamnya. Siang hari, matahari terasa sangat terik. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Perutnya kosong. Ia belum makan sejak pagi. Namun ia tidak berhenti. Ia bahkan mulai memungut barang lain. Kaleng bekas, kardus, apa saja yang bisa dijual. Orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa iba, beberapa hanya melihat lalu pergi. Saat karungnya sudah cukup berat, Ardi bergegas menuju tempat pengepul. "Pak, tolong cepat," katanya dengan nafas tersengal. Pengepul itu melihat kondisi Ardi yang berbeda dari biasanya. "Kamu kenapa, Di?" tanyanya. "Untuk kakek, sakit," jawab Ardi singkat. Tanpa banyak bicara, pengepul itu langsung menimbang barang Ardi dan memberinya uang. Jumlahnya memang tidak besar, tapi lebih banyak dari biasanya. Ardi langsung berlari ke warung obat kecil. "Bu, obat untuk sesak nafas ada?" tanyanya dengan cemas. Pemilik warung memberikan obat sederhana. Uang Ardi hampir habis, namun ia tidak peduli. Saat sampai di rumah, Ardi langsung mendekati kakeknya. "Kek, ini obatnya," sambil membantu kakeknya minum. Ia duduk di sampingnya, menunggu dengan penuh harap. Waktu terasa berjalan lambat, sangat lambat. Beberapa saat kemudian, nafas kakeknya mulai sedikit tenang. Ardi menghela nafas lega. Air matanya kembali jatuh, kali ini karena lega. "Terima kasih, Nak," kata kakeknya pelan. Ardi menggeleng-geleng sambil menangis. "Jangan bilang begitu, Ardi takut kehilangan kakek." Malam itu Ardi duduk diam di samping ranjang. Ia tidak makan, ia tidak bicara. Ia hanya memandangi kakeknya, memastikan bahwa ia masih bernafas. Di dalam hatinya ada rasa takut yang sangat besar. Takut kehilangan satu-satunya orang yang ia punya. Hari itu mengajarkan Ardi satu hal. Hidup tidak hanya soal bertahan, tapi juga tentang menghadapi kehilangan yang bisa datang kapan saja. Ia menggenggam tangan kakeknya erat. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, aku harus jadi lebih kuat. Malam semakin sunyi, namun di dalam hati Ardi, tekadnya justru semakin besar. Sejak hari ketika kakeknya jatuh sakit, hidup Ardi terasa semakin berat. Ia menjadi lebih waspada, lebih cepat bergerak, dan lebih sering memikirkan banyak hal sekaligus. Setiap pagi, ia selalu memastikan kakeknya masih bisa tersenyum, meski lemah. Itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Hari itu, Ardi kembali ke rutinitasnya. Setelah memastikan kakeknya minum obat dan makan seadanya, ia berjalan menuju jalanan yang mulai ramai. Karung kecil di pundaknya kini terasa seperti bagian dari hidupnya.
Ia tidak lagi ragu. Ia tidak lagi malu. Ia hanya fokus. Namun hari itu berbeda. Saat Ardi sedang memungut botol di dekat pasar, seorang pria parubaya memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu adalah seorang pedagang sembako di pasar. Setiap hari, ia melihat Ardi lewat, dengan karung, dengan langkah cepat, dengan wajah lelah namun penuh tekad. Hari itu, pria itu memanggilnya. "Dek, sini sebentar," katanya. Ardi berhenti. Ia ragu sejenak, lalu mendekat. "Iya, Pak," jawabnya sopan. Pria itu tersenyum. "Kamu tiap hari di sini ya?" Ardi mengangguk. "Iya, Pak, cari botol." Pria itu terdiam sejenak lalu bertanya pelan. "Untuk siapa?" Ardi menunduk. "Untuk kakek di rumah, lagi sakit." Jawaban itu membuat hati pria tersebut tersentuh. "Coba sini, botol kamu," kata pria itu. Ardi menyerahkan karungnya. Pria itu melihat isi karung, lalu tanpa banyak bicara, ia mengambil beberapa uang dan memberikannya kepada Ardi. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ardi terkejut. "Pak, ini kebanyakan." Pria itu tersenyum. "Anggap saja tambahan. Kamu anak baik. Jangan menyerah ya." Ardi menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Sejak hari itu, Ardi sering melewati lapak pria tersebut. Kadang ia hanya menyapa. Kadang pria itu memberinya air minum. Bahkan sesekali, ia diberi makanan sederhana. "Kalau kamu lapar, bilang saja," kata pria itu suatu hari. Ardi hanya tersenyum. Ia tidak ingin merepotkan. Namun dalam hatinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai memperhatikan sesuatu. Di pasar, orang-orang berdagang. Ada yang menjual sayur, buah, ikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ia melihat bagaimana mereka menawarkan barang, berbicara dengan pembeli, dan menghitung uang. Ardi memperhatikan semuanya. Diam-diam, ia belajar. Suatu sore, pria pedagang itu kembali berbicara dengan Ardi. "Kamu mau terus memulung?" tanyanya. Ardi terdiam. Ia tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. "Ardi cuma ingin cukup untuk makan, Pak," jawabnya jujur. Pria itu tersenyum kecil. "Kalau kamu mau berubah, kamu harus mulai berpikir lebih besar." Ardi menatapnya bingung. "Maksudnya, Pak?" "Belajar jualan, mulai dari kecil. Tidak apa-apa, yang penting kamu coba." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa besar bagi Ardi. Malam itu, Ardi duduk di samping kakeknya. "Kek, kalau Ardi jualan, gimana?" tanyanya pelan. Kakeknya tersenyum lemah. "Itu bagus, Nak. Kakek selalu bilang, orang yang berusaha pasti ada jalan." Ardi mengangguk. Dalam hatinya muncul sesuatu yang baru. Bukan sekedar bertahan, tapi harapan. Keesokan harinya, Ardi mencoba hal kecil. Dengan sisa uangnya, ia membeli beberapa permen dan jajanan kecil di warung. Ia membawanya ke pasar. Awalnya ia malu. Ia hanya berdiri di pinggir jalan, tidak berani menawarkan. Namun ia teringat kata-kata pedagang itu. "Yang penting kamu coba." Ardi menarik napas dalam-dalam. "Permen, murah," katanya pelan. Tidak ada yang langsung membeli, tapi ia tidak menyerah. Beberapa waktu kemudian anak kecil datang. "Berapa ini?" tanyanya. Ardi tersenyum gugup. 1.000 saja." Anak itu membeli 1. Itu pembelian pertama Ardi. Kecil, tapi sangat berarti. Saat pulang, Ardi membawa sedikit uang hasil jualannya. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya tersenyum. "Kek, Ardi jualan hari ini," katanya dengan bangga. Kakeknya tersenyum haru. "Bagus, Nak, pelan-pelan saja." Malam itu Ardi tidur dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa lelah, tapi juga merasa punya harapan. Dari botol bekas, ia mulai melihat jalan baru. Jalan kecil yang suatu hari nanti
akan membawanya menuju sesuatu yang lebih besar. Sejak hari pertama Ardi mencoba berjualan kecil-kecilan di pasar, hidupnya mulai berubah perlahan. Ia tidak lagi hanya memulung. Kini, setiap pagi setelah membantu kakeknya, Ardi membawa 2 hal sekaligus. Karung kecil untuk memulung dan kantong berisi jajanan untuk dijual. Langkahnya terasa lebih ringan, meski beban di pundaknya justru bertambah. Karena sekarang, ia punya harapan baru. Namun berdagang ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Hari pertama mungkin terasa menyenangkan karena ada pembeli, tapi hari-hari berikutnya tidak selalu berjalan baik. Kadang dagangannya tidak laku, kadang ia salah menghitung harga. Bahkan pernah ia rugi karena membeli barang terlalu mahal. Suatu siang, Ardi duduk di sudut pasar dengan wajah murung. Di depannya jajanan yang ia bawa masih banyak tersisa. Tidak seperti kemarin. "Kenapa ya? Kok tidak ada yang beli?" gumamnya pelan. Ia mulai merasa ragu. Apakah ia bisa? Apakah ia salah mencoba? Pedagang sembako yang dulu menolongnya melihat Ardi dari kejauhan. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Lagi sepi?" tanyanya. Ardi mengangguk pelan. "Iya pak, dari tadi belum laku banyak." Pria itu tersenyum kecil. "Itu biasa, semua pedagang juga pernah merasakan." Ardi menatapnya. "Tapi Ardi takut rugi pak." "Kalau takut rugi, kamu tidak akan pernah belajar untung," jawabnya tenang. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. "Coba kamu lihat sekitar," lanjut pria itu. Ardi menoleh. Ia melihat pedagang lain. Ada yang ramai pembeli, ada yang sepi, ada yang terus memanggil pelanggan dengan suara keras. "Kamu harus belajar dari mereka," kata pria itu. "Belajar apa, Pak?" "Belajar sabar, belajar cara menawarkan, dan belajar memahami orang." Sejak hari itu, Ardi mulai berubah. Ia tidak hanya berdiri diam lagi. Ia mulai berani menawarkan dagangannya. "Permen, murah, enak," katanya dengan suara pelan. Awalnya masih kaku, masih malu. Tapi lama-lama ia mulai terbiasa. Ia juga mulai memperhatikan hal kecil. Ia memilih tempat yang lebih ramai. Ia mencoba tersenyum saat menawarkan. Ia bahkan mulai mengingat pelanggan yang pernah membeli. Sedikit demi sedikit, ia belajar. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Suatu hari hujan turun deras, pasar menjadi sepi, dagangan Ardi basah dan tidak bisa dijual. Ia duduk di bawah atap kecil, memeluk dagangannya yang rusak. Hari itu, ia rugi. Ardi menunduk, air matanya hampir jatuh. "Kenapa harus hari ini?" gumamnya. Saat pulang, ia membawa wajah kecewa. "Kek, hari ini Ardi rugi," katanya pelan. Kakeknya menatapnya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Rugi itu bagian dari belajar." "Tapi uangnya jadi berkurang." Kakeknya tersenyum. "Yang penting kamu tidak menyerah." Kata-kata itu kembali menguatkan Ardi. Malam itu ia berpikir lama. Ia menyadari bahwa berdagang bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketekunan. Keesokan harinya, Ardi kembali ke pasar. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya tekad. Ia mulai lagi dari awal, menawarkan dengan lebih percaya diri, berjalan lebih aktif, berusaha lebih keras. Hari itu dagangannya habis. Tidak banyak, tapi cukup. Saat menghitung uangnya, Ardi tersenyum. "Kek, hari ini untung," katanya dengan wajah cerah saat pulang. Kakeknya juga ikut tersenyum bangga. Waktu terus berjalan. Ardi semakin terbiasa berdagang. Ia mulai mengurangi waktu memulung dan lebih fokus pada jualannya. Meski kecil, usahanya mulai berkembang. Dari seorang anak yang memungut botol di jalan, kini ia mulai berdiri di pasar sebagai pedagang kecil. Belum besar, belum sukses, tapi sudah melangkah jauh. Dan yang terpenting, Ardi tidak lagi hanya bertahan hidup.
ia mulai membangun masa depan. Waktu terus berjalan, dan tanpa Ardi sadari, hidupnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Jika dulu ia hanya berjalan membawa karung untuk memulung, kini ia lebih sering terlihat berdiri di sudut pasar dengan dagangan kecilnya. Permen, gorengan, dan jajanan sederhana mulai menjadi sumber penghasilannya. Karung lusuh itu masih ada, tapi kini tidak lagi menjadi satu-satunya harapan. Pagi itu, Ardi bangun dengan semangat yang berbeda. Ia segera membantu kakeknya seperti biasa, menyiapkan air, memberi makan, dan memastikan obat diminum tepat waktu. "Kek, hari ini Ardi mau coba jualan lebih banyak," katanya sambil tersenyum. Kakeknya mengangguk pelan. "Hati-hati ya nak, jangan terlalu capek." Ardi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu lelah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan uang tabungan kecil yang ia kumpulkan, Ardi mulai berani mengambil langkah lebih besar. Ia membeli lebih banyak barang untuk dijual. Tidak hanya permen, tapi juga minuman dingin dan makanan ringan yang lebih beragam. Awalnya, ia sempat ragu. Kalau tidak laku gimana? Pikirnya. Namun, ia mengingat kata-kata yang pernah ia dengar. Kalau tidak berani mencoba, tidak akan pernah maju. Di pasar, Ardi memilih tempat yang sedikit lebih strategis, dekat pintu masuk, di mana orang-orang sering lewat. Ia mulai mengatur dagangannya dengan lebih rapi. Tidak asal letak seperti dulu. Ia bahkan membersihkan tempatnya sebelum mulai berjualan. Hal kecil, tapi berarti. "Silakan, jajanan murah." Kali ini suaranya lebih jelas, lebih percaya diri. Beberapa orang mulai memperhatikan. Seorang ibu berhenti. "Ini berapa nak?" tanyanya. Ardi menjawab dengan cepat, tidak lagi gugup seperti dulu. Transaksi kecil itu membuatnya semakin yakin. Hari demi hari, perubahan mulai terasa. Dagangan Ardi semakin sering habis. Ia mulai punya pelanggan tetap. Orang-orang yang mengenalnya dan sengaja datang untuk membeli. "Dek, yang kemarin ada lagi?" "Iya bu, ini ada," jawab Ardi dengan senyum. Interaksi kecil itu membuatnya merasa dihargai. Di rumah, kondisi kakeknya juga sedikit membaik. Meski masih lemah, ia sudah bisa duduk lebih lama dan berbicara lebih banyak. "Kamu sekarang beda Ardi," kata kakeknya suatu sore. "Beda gimana kek?" tanya Ardi. "Kamu terlihat lebih kuat dan lebih yakin." Ardi tersenyum kecil. Semua karena kakek. Namun perjalanan itu tetap tidak selalu mulus. Suatu hari, harga barang di pasar naik. Ardi harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli dagangan. Ia sempat bingung. Kalau harga jual dinaikkan, takut pembeli berkurang. Kalau tidak dinaikkan, ia bisa rugi. Malam itu, ia duduk lama memikirkan solusi. Keesokan harinya, ia mencoba cara lain. Ia tidak menaikkan harga terlalu tinggi, tapi ia memberikan lebih banyak pilihan. Ia juga lebih ramah kepada pembeli. Hasilnya, dagangan tetap laku. Mungkin tidak sebanyak biasanya, tapi cukup untuk bertahan. Perlahan, Ardi mulai mengerti satu hal penting. Berdagang bukan hanya soal menjual barang, tapi juga soal kepercayaan. Tentang bagaimana orang melihatnya, tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain. Beberapa bulan berlalu, tabungan Ardi mulai bertambah. Tidak besar tapi stabil. Ia bahkan mulai menyimpan uang di tempat khusus di rumah, sebuah kaleng bekas yang ia jaga dengan baik. Setiap kali memasukkan uang ke dalamnya, ia merasa bangga. Suatu malam, Ardi duduk di samping kakeknya. "Kek, Ardi punya tabungan sekarang," katanya pelan. Kakeknya tersenyum haru. "Alhamdulillah, kamu hebat nak." Ardi menggeleng. "Belum kek, Ardi masih harus belajar banyak." Perubahan memang tidak datang secara instan. Tidak ada keajaiban. Semua terjadi pelan, sedikit demi sedikit. Dari usaha kecil, dari kesabaran, dan ketekunan yang tidak pernah berhenti. Dan kini, Ardi bukan lagi anak kecil yang hanya memulung untuk bertahan hidup. Ia adalah seorang anak yang mulai membangun jalan menuju masa depan. Meski jalannya masih panjang, ia tahu satu hal, ia sudah melangkah ke arah yang benar. Tanpa Ardi sadari, waktu telah membawanya jauh dari titik awal kehidupannya. Anak kecil yang dulu berjalan menyusuri jalanan dengan karung di pundak,
kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Pasar yang dulu terasa asing, kini seperti rumah kedua baginya. Semua orang mulai mengenalnya. "Ardi, seperti biasa ya?" "Iya Bu, tunggu sebentar." Suara itu terdengar hampir setiap hari. Lapak kecil Ardi yang dulu hanya berisi permen dan jajanan sederhana, kini telah berkembang. Ia mulai menjual lebih banyak barang, sembako kecil, minuman, bahkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Tempatnya juga tidak lagi sekedar sudut jalan. Kini ia memiliki lapak tetap. Meskipun sederhana, itu adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Pagi itu, Ardi berdiri di depan lapaknya sambil merapikan barang. Ia menatap sekeliling pasar. Orang-orang lalu lalang. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Aktivitas yang dulu ia amati dari jauh, kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tersenyum kecil. "Tidak nyangka," gumamnya. Seorang pria mendekat. Itu adalah pedagang yang dulu pertama kali menolongnya. "Wah, sekarang sudah punya lapak sendiri," katanya sambil tersenyum bangga. Ardi langsung menghampiri dan menyalami. "Semua karena Bapak juga. Kalau dulu tidak dibantu, mungkin Ardi masih memulung," katanya tulus. Pria itu menggeleng. "Bukan karena saya, ini semua karena kerja keras kamu sendiri." Ucapan itu membuat Ardi terdiam sejenak. Ia teringat masa lalu, tentang jalanan yang panas, tentang tangan kotor penuh debu, tentang rasa lapar yang sering ia tahan. Semua itu terasa begitu jauh sekarang, namun ia tidak pernah melupakannya. Usaha Ardi semakin berkembang. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, ia mulai menambah barang dagangan. Ia juga belajar mengatur keuangan dengan lebih baik. Ia tidak lagi asal membeli. Ia mulai menghitung, mulai merencanakan, mulai berpikir seperti pedagang sungguhan. Beberapa waktu kemudian, kesempatan besar datang. Salah satu pedagang di pasar menawarkan tempat yang lebih luas karena ingin pindah. Ardi sempat ragu. Harga sewanya tidak kecil. Namun setelah berpikir panjang, ia memberanikan diri. "Ini kesempatan," katanya dalam hati. Dengan tabungan yang ia miliki, ia mengambil langkah besar itu. Hari pertama di tempat baru, Ardi merasa gugup. Lapaknya lebih besar, barangnya lebih banyak, tanggung jawabnya juga lebih besar. Namun ia tidak sendiri. Beberapa pelanggan lamanya tetap datang. Bahkan, semakin banyak orang yang mengenalnya. Perlahan tapi pasti, usaha Ardi semakin maju. Penghasilannya meningkat. Ia bahkan mulai mempekerjakan satu orang untuk membantu. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Di rumah, kakeknya melihat perubahan itu dengan penuh haru. "Kamu sudah jauh sekali melangkah, Ardi," katanya suatu malam. Ardi tersenyum. "Semua karena doa kakek." Kakeknya menggeleng pelan. "Karena kamu tidak pernah menyerah." Suatu sore, Ardi duduk sendirian di lapaknya setelah pasar mulai sepi. Ia membuka buku kecil tempat ia mencatat penghasilannya. Angka-angka itu membuatnya terdiam. Ia tersenyum, lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Dulu, untuk makan saja susah," bisiknya pelan. Kini, ia tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia bisa menabung, ia bisa membantu orang lain. Ia bahkan mulai memikirkan masa depan yang lebih besar. Orang-orang mulai melihat Ardi sebagai contoh. Bukan karena ia kaya, tapi karena perjalanannya. Dari bawah hingga bisa berdiri sendiri. Namun bagi Ardi, kesuksesan bukanlah tentang uang atau besar kecilnya usaha. Kesuksesan adalah ketika ia bisa melihat kakeknya tersenyum tanpa rasa khawatir. Kesuksesan adalah ketika ia tidak lagi harus memilih antara makan atau bertahan. Malam itu, Ardi pulang dengan langkah tenang. Ia duduk di samping kakeknya. "Kek, sekarang kita tidak perlu khawatir lagi," katanya pelan. Kakeknya tersenyum hangat. "Iya nak, kamu sudah berhasil." Namun Ardi tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak akan pernah melupakan dari mana ia berasal. Udara masih sama,
Matahari tetap terbit dari arah yang sama, dan pasar masih dipenuhi suara orang-orang yang beraktivitas. Namun bagi Ardi, hidupnya kini benar-benar telah berubah. Ia berdiri di depan tokonya yang kini jauh lebih besar dari lapak kecil yang dulu ia miliki. Sebuah papan sederhana terpajang di atasnya, bertuliskan Toko Ardi Jaya. Ia menatap tulisan itu cukup lama. Senyum perlahan muncul di wajahnya, diiringi mata yang mulai berkaca-kaca. Siapa sangka, anak kecil yang dulu memulung batol di pinggir jalan, kini telah menjadi seorang pedagang sukses di pasar. Bukan hanya satu tempat, namun usahanya kini sudah berkembang hingga memiliki beberapa cabang kecil di pasar-pasar sekitar. Semua itu bukan terjadi dalam semalam. Semua itu adalah hasil dari perjuangan panjang yang penuh air mata, lelah, dan pengorbanan. Ardi melangkah masuk ke dalam tokonya. Beberapa karyawan menyapanya dengan hormat. "Pagi Pak Ardi." Ardi hanya tersenyum. "Pagi, semangat ya hari ini." Meski kini ia sudah menjadi pemilik usaha, Ardi tidak pernah berubah. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, dan tetap mengingat masa lalunya. Siang hari, Ardi menyempatkan diri pulang lebih awal. Ada seseorang yang selalu menjadi alasan terbesarnya untuk pulang. Kakeknya. Di rumah yang kini sudah jauh lebih layak dari sebelumnya, Ardi masuk dengan langkah pelan. "Kek, Ardi pulang," ucapnya lembut. Kakeknya yang duduk di kursi segera menoleh. Wajahnya tampak lebih sehat, meski usia tetap membuatnya terlihat rapuh. "Ardi?" jawabnya dengan senyum hangat. Ardi duduk di samping kakeknya seperti dulu. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan itu. Ia tetap menggenggam tangan kakeknya. Tangan yang dulu lemah, tapi selalu memberinya kekuatan. "Kek, ingat tidak, dulu kita susah sekali?" tanya Ardi pelan. Kakeknya tersenyum kecil. "Bagaimana bisa lupa? Itu bagian dari hidup kita." Ardi menunduk. Dulu Ardi takut sekali, takut tidak bisa jaga kakek. Kakeknya menepuk tangan Ardi perlahan. "Tapi kamu berhasil, Nak." Air mata Ardi akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Perjalanan panjang itu akhirnya sampai di titik ini. "Lihat sekarang, Kek," kata Ardi dengan suara bergetar. "Kita tidak perlu khawatir lagi. Kakek bisa makan enak, bisa berobat, semuanya sudah cukup." Kakeknya mengangguk pelan, matanya juga mulai basah. "Kamu sudah menepati janji kamu, Ardi." Janji itu, janji seorang anak kecil yang dulu berkata, "Aku akan jaga kakek apapun yang terjadi." Dan hari ini, janji itu benar-benar telah terpenuhi. Namun Ardi tidak berhenti di sana. Kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Ia justru semakin sering membantu orang lain. Ia membantu anak-anak jalanan. Ia memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Ia bahkan sering memberikan makanan gratis kepada mereka yang kesulitan. Suatu hari Ardi melihat seorang anak kecil di pinggir jalan. Anak itu memungut botol bekas, sama seperti dirinya dulu. Ardi terdiam, seolah melihat masa lalunya sendiri. Ia mendekat. "Dek, kamu lagi apa?" tanyanya lembut. "Cari botol, Kak," jawab anak itu pelan. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak hanya memberi uang, ia memberi kesempatan. Seperti dulu seseorang pernah memberinya harapan. Malam itu Ardi kembali duduk di samping kakeknya. "Kek, Ardi ingin bantu lebih banyak orang," katanya. Kakeknya bangga. "Itu yang membuat kamu benar-benar sukses, Nak." Di luar, langit malam dipenuhi bintang. Ardi menatapnya dengan tenang. Perjalanan hidupnya tidak mudah, namun semua itu membentuk dirinya menjadi kuat. Dari seorang anak pemulung, menjadi pedagang sukses. Dari kehidupan penuh kekurangan, menjadi kehidupan yang penuh syukur.